Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 4 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 14. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi, jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Ayat 11. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Hari ini kita memasuki hari Kamis Putih di dalam Pekan Suci. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat bahwa di dalam perayaan Kamis Putih, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk makan bersama-sama di ruang atas. Apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah dalam rangka mengingat yang Allah perintahkan kepada Musa dan Harun ketika bangsa Israel masih berada di tanah Mesir. Ya, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk mengajak seluruh jemaah Israel menyembelih seekor anak domba, dan kemudian darahnya dioleskan di pintu-pintu kediaman rumah mereka, dan dagingnya mereka santap bersama-sama pada malam Paskah. Tuhan Yesus tidak pernah meniadakan, menghilangkan tradisi serta perintah yang
Allah sendiri berikan kepada umat Yahudi, tetapi justru Tuhan Yesus sendiri menggenapi firman yang Allah beritakan. Jikalau di dalam Taurat, Musa dan Harun diperintahkan untuk menyembelih seekor anak domba, dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus memproklamasikan diri sebagai Sang Anak Domba Allah. Ialah yang akan menyerahkan nyawanya sebagai bukti cinta kasih Allah kepada manusia dan kepada dunia ini, kepada saya dan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam acara makan bersama itu, Tuhan Yesus memberikan satu perintah yang baru. Apa itu? Yesus berkata, "Hendaklah engkau saling mengasihi, saling melayani." Dan Ia mengambil tindakan seorang hamba dengan membasuh kaki murid-muridnya. Tindakan ini mencerminkan sebuah perintah yang memang betul-betul baru. Bukankah selama ini dunia mengajak setiap pribadi untuk menghormati yang lebih tua, untuk menghormati yang lebih berkuasa, untuk menghormati mereka yang memiliki status sosial lebih tinggi. Tetapi dalam perintah yang baru, Tuhan Yesus justru menunjukkan kasih Allah berkebalikan. Ia yang mulia, Ia yang maha agung, Ia yang maha kudus, justru menunjukkan cintanya, menunjukkan kasihnya kepada manusia berdosa. Bukankah manusia berdosa, para muridnya pada waktu itu, dan kita semua pada hari ini, sebenarnya adalah pribadi-pribadi yang selayaknya menerima upah dosa, yaitu maut. Tetapi ternyata justru Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menyerahkan hidupnya, menunjukkan cinta kasih-Nya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah perintah yang baru dalam ibadah Kamis Putih. Kita akan mengingat apakah kita betul-betul telah menjadi orang-orang Kristen yang memiliki komitmen, ketetapan hati untuk mewujudkan perintah yang baru itu, menyatakan kasih ilahi bukan kepada mereka yang memiliki status sosial lebih tinggi dari kita, melainkan kepada mereka yang lebih rendah,
mereka yang selama ini termarginalkan, mereka yang selama ini tidak dihiraukan. Mari Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ambil komitmen, kita ambil ketetapan hati, kita mau katakan kepada Yesus, Tuhan, aku mau mengikuti perintah yang baru, mengasihi lebih sungguh, melayani lebih sungguh, sebab Engkau sudah menunjukkan cinta kasih-Mu bagi kami, orang-orang berdosa yang tidak layak menerima kehidupan yang kekal ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarlah kepada kami untuk mampu mewujudkan dan menunjukkan cinta kasih ilahi sama seperti yang Kristus nyatakan di dalam tindakannya membasuh kaki para muridnya, sehingga sungguh-sungguh kami diingatkan, Kristuslah Sang Anak Domba Allah yang mulia, yang agung, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami manusia berdosa yang seharusnya menerima upah dosa, yaitu maut. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Kita berjumpa petang nanti di dalam ibadah Kamis Putih. Tuhan memberkati. Amin.